Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang pekerja imigran. Dan jangan kaget ya, meskipun kalian melihatnya mereka itu kelas rendah ya, hanya sekedar pekerja yang tidak memiliki kompetensi tinggi, kemudian kerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga atau apapun lah. Tapi percayalah, mereka itu adalah pahlawan devisa negara. Apalagi TKW ya, tenaga kerja wanita. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang tangguh. Saya akan membahas ini lebih dalam, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe, karena itu cukup penting untuk proses metabolisme perut saya saat ini. Oke, langsung saja daripada saya semakin meracau seperti orang yang nggak jelas. Oke, pada tahun 2020 tercatat devisa dari pekerja migran itu mencapai 159 triliun yang berasal dari sekitar 9 juta orang tersebar lebih dari 161 negara di seluruh dunia. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa ada sumbangsi yang cukup tinggi dari pekerja migran yang telah menopang berjalannya roda ekonomi negara Indonesia dan pemerintah daerah. Jadi jangan kaget ya, bukan cuma pajak Anda, jadi Anda jangan merasa besar hati. Pekerja migran itu juga memberikan devisa yang cukup besar bagi negara dan membayar gaji ASN, jalan raya, tol, dan apapun itulah yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian Indonesia. Oleh karena itu ya, komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran itu haruslah besar. Mengingat masih tingginya kasus kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan hingga pidana hukuman mati yang kerap mereka terima sebagai pekerja migran, khususnya kepada pekerja migran perempuan. TKW itu mengalami nasib yang cukup buruk dan mereka memberikan kehidupan yang cukup besar bagi bangsa. Dan seharusnya pemerintah memberikan konsentrasi atau prioritas yang lebih tinggi kepada tenaga kerja migran perempuan. Kerentanan perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran itu salah satunya adalah hal yang cukup klasik permasalahannya di bidang ketenaga kerjaannya. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sudah tercatat ya sekitar 8.925 buruh migran perempuan dari 10.395 tenaga kerja Indonesia pada periode November 2020. Mayoritasnya mereka bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh bayi dan anak, juru masak, dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebabnya itu ya karena rendahnya latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pekerja migran perempuan. Ya rata-rata lulusan SD, SMP, SMA. Sehingga mereka tidak memiliki kecakapan, skill atau pengetahuan, keterampilan mereka itu yang terbatas, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kasus yang bisa saya ceritakan itu mungkin salah satunya yang dialami pekerja migran perempuan asal Sragen, Jawa Tengah ya. Sebut saja namanya Upil lah ya. Upil itu bekerja di Jeddah, Arab Saudi tahun lalu. Ia bekerja sebagai pembantu rumah sakit dan asisten rumah tangga. Gajinya 1.000 rial atau setara 3,9 juta per bulan lah. Kemudian si Upil ini sering disekap di kamar, tidak diberi makan, tidak diberi gaji, hingga tidak diperbolehkan mudik atau pulang ke Indonesia. Bahkan selama disekap itu ya, si Upil ini sampai harus menampung air sendinya sendiri di botol bekas. Apabila majikannya lupa mengunci pintu, maka ia mencuri-curi kesempatan untuk keluar kamar dan buang hajat, hanya untuk buang hajat. Si Upil ini sempat menghubungi KJRI di Arab Saudi ya, untuk meminta pertolongan, tapi nahasnya nggak direspon. Ya persis dah kayak cowok yang nggak dicintai balik gitu ya, chat tapi nggak dibales, di-read aja atau nggak di-read tapi online ya, kayak gitulah intinya. Dan dia itu malah diminta segera meminta maaf kepada majikannya agar tidak dikurung lagi. Akhirnya Surani menghubungi Garda Buruh Migran Indonesia.
dan diminta video dokumentasi ketika disekap di kamar oleh majikannya. Lalu akhirnya video itu diunggah di media sosial dan menjadi viral, dan akhirnya sampai ke pihak keluarga, dan pihak keluarga serta pihak KJRI langsung mengevakuasi atau menyelamatkan Surani untuk pulang ke Indonesia. Ya, saya yakin banyak kasus tentang si Upil itu ya, untuk ya namanya sebenarnya Surani ya. Si Upil itu ya, saya yakin ada banyak perempuan yang mengalami nasib seperti itu. Terus sebenarnya bagaimana sejatinya negara itu hadir untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi para korban pekerja migran perempuan yang mengalami kasus kekerasan di luar negeri? Yang pertama ya, peran negara dalam kasus seperti itu menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap hak pekerja migran perempuan. Mereka mengalami pemotongan gaji, tindakan penganiayaan dan lain sebagainya. Seharusnya negara itu memiliki sistem perlindungan yang responsif agar tidak terjadi kasus eksploitasi seperti ini. Itu kan kasihan ya mereka. Mereka itu sudah perempuan, digaji sebegitu rendahnya ya. Kemudian mereka dianiaya. Sudah saatnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu dapat melakukan pengawasan secara berkala atau kontinu. Karena bagaimanapun pekerja migran harus mendapatkan fasilitas yang layak dan perlindungan hukum. Karena hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu adalah hak setiap manusia yang bernyawa. Kedua ya, mungkin peran negara dalam penanganan bantuan dan pelayanan hukum terhadap kasus tersebut itu menjelaskan bahwa penanganannya masih lamban. Kemudian respon pertama KJRI ya, yang menyarankan si Upil tadi untuk meminta maaf, itu menjelaskan bahwa pemerintah itu selalu merendahkan atau menganggap remeh warga negaranya sendiri, dan dianggap warga negaranya yang justru salah. Dan itu menjelaskan bahwa pelayanan bantuan hukum itu masih rendah. Oke. Kemudian fenomena di atas itu ya sangat berkaitan dengan konsep feminisme sosialis ya, yang menjelaskan masalah perempuan dalam lingkaran patriarki, sehingga posisi perempuan yang berada dalam posisi subordinat dan sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Akibatnya akses perempuan sebagai pekerja migran hanya diperuntukkan pada jenis-jenis pekerjaan domestik, pekerjaan dapur, pekerjaan ya masak, nyuci, membantu, ngomong anak, ya kayak apa ya, kayak budaya patriarkis memperlakukan perempuan lah, selalu didomestikasikan, selalu dimarginalkan, selalu dianggap pekerjaannya itu ya pekerjaan rendah seperti itu. Oke, akses perempuan sebagai pekerja migran itu ya seperti itu, mengasuh anak, bekerja di dapur, mencuci piring. Tentunya hal ini sering kita ketemui dalam arus pekerja migran perempuan Indonesia, yang mana mayoritas bekerja di sektor informal dan rentan dengan aksi kekerasan dan penindasan sebagaimana kasus yang dialami oleh si Upil tadi. Saat ini ya sudah saatnya Indonesia melakukan reformasi ketenaga kerjaan ya bagi pekerja migran Indonesia, demi memberikan instrumen perlindungan hukum yang kuat dan adil, entah dilihat secara gender atau apapun lah. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak pekerja migran perempuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraannya sebelum berangkat dan selama berada di negara pemberi kerja itu dapat terpenuhi dan terjamin. Padahal ya sejatinya negara itu telah hadir melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang mengatur tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Tapi ya seperti biasanya, aturan teknis dari undang-undang tersebut itu ya cuma sekedar wacana dan narasi. Kalau nggak ada duit, undang-undang itu nggak berlaku kayaknya di sistem Indonesia itu ya. Ya sama kayak kasus korupsi lah. Koruptor yang besar-besar kayak gitu ya, itu kenapa kok mereka mudah mengurusnya ya? Peradilannya mudah, keringanan pidananya mudah, ya serba mudah lah. Karena kayaknya hukum di sini itu mesinnya itu pakai uang. Kalau nggak ada uang ya hukumnya nggak jalan. Ya itu cuma sekedar ya wacana atau narasi aja lah. Oke, mungkin itu saja ya, mungkin bisa saya katakan tentang
TKW dan juga permasalahannya dan apa yang seharusnya negara itu lakukan. Ingat, warga negara Indonesia itu memiliki hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan. Jangan hanya diambil suaranya aja untuk kepentingan politik. Mereka memberikan devisa negara. Mereka memiliki KTP Indonesia dan mereka memiliki hak untuk hidup dan dilindungi oleh negara. Jadi seharusnya pemerintah memberikan hal yang lebih prioritas ya untuk mereka. Oke, itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini dan semoga saudara-saudara kita yang bekerja sebagai tenaga migran mendapatkan haknya mereka kembali dan mendapatkan kebebasan mereka untuk bekerja dan hak asasi mereka. Oke, itu saja. Thanks for watching.